pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi memang ini inovasi ini brandingnya adalah inovasi yang bergerak karena perpaduan dari pemerintah, pendukung kebijakan, masyarakat yang berpartisipasi, dan dunia usaha dengan anggaran dana yang tidak terikat. Dalam artian kita kalau BLT ini kita tahap 2, PKH ini tahap pertama buat di PT Pos. Tapi kalau saya lihat yang sudah di Himbara sama di PT Pos sudah masuk tahap 4 kalau PKH. Kalau sembako sudah masuk juga tahap 4. Selamat pagi dari kawasan Bukit Olio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pondok Baca Bukit Indah Permai Bau-Bau, wadah literasi di Kelurahan Kadolokatapi. Penyaluran bantuan sosial 6 kabupaten kota di Kepulauan Buton melalui kantor pos Bau-Bau telah mencapai 95,97%. Saya Rizka Harlina dan inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Sabtu 17 Desember 2022 bersama saya Rizka Harlina. Angka kasus COVID-19 di Indonesia dilaporkan kembali ada penambahan. Hal itu terlihat dari data pasien yang terpapar virus corona pada Jumat 16 Desember 2022. Berdasarkan data dari Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19, jumlah kasus harian pasien positif bertambah sebanyak 1.451 kasus. Kini total kasus terkonfirmasi positif virus COVID-19 di Indonesia sejak terhitung Maret 2020 sampai saat ini menjadi 6.707.504 kasus. Kenaikan angka positif ini juga diikuti dengan penambahan pasien sembuh. Satgas Penanganan COVID-19 mencatat sebanyak 2.806 orang telah dinyatakan sembuh. Dengan demikian total akumulasi kasus sembuh di tanah air sebanyak 6.515.100 orang. Selain angka positif dan pasien sembuh, Satgas juga mencatat angka kematian akibat dari COVID-19. Tercatat 27 orang meninggal hari ini sehingga total yang meninggal yaitu 160.362 jiwa. Saat ini pemerintah Indonesia terus menyerukan kepada masyarakat untuk menerima vaksin pertama hingga vaksin booster guna mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin meluas di tanah air. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita ke berita yang pertama. Pondok Baca Bukit Indah Permai Bau-Bau, wadah literasi di Kelurahan Kadolokatapi. Selengkapnya Wade Nurliani melaporkan. Setiap sore Pondok Mini warga Bukit Indah Permai Kelurahan Kadolokatapi ramai akan anak-anak sekolah dasar yang haus akan ilmu pengetahuan. Kawasan tersebut diberi nama Kampung Wisata Literasi Kreatif karena terintegrasi dengan lorong hijau, perpustakaan, dan taman baca. Bahkan di lorong yang lebih dikenal warga setempat dengan sebutan Bukit Hosa itu bersebelahan dengan kantor SDP Bau-Bau juga memiliki spot untuk bersuah foto karena dihiasi berbagai mural nan cantik. Pondok atau sebutan warga Gode-Gode berhiaskan hasil daur ulang sampah tersebut menjadi pilot project pihak kelurahan untuk dikembangkan di beberapa kawasan lainnya sebagai wadah literasi bagi generasi muda. Lurah Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau Nurhayati mengungkapkan inovasi tersebut lahir atas inisiatif kelompok kerja atau Pokja Kelurahan Kadolokatapi Sehat yang bukan hanya melibatkan pemerintah dan masyarakat namun melibatkan dunia usaha. Jadi memang ini inovasi ini brandingnya adalah inovasi yang bergerak karena perpaduan dari pemerintah, pendukung kebijakan, masyarakat yang berpartisipasi, dan dunia usaha dengan anggaran dana yang tidak terikat. Tenaga pekerja semua murni saat ini dari warga kami. Tapi kami pun membuka peluang sebesar-besarnya, siapapun dia, apapun profesinya dia, kami siapkan jadwal mengajar dan peserta mereka boleh ngisi ngajar di sini seperti kelas inspirasi punya Pak Anies Baswedan. Nurhayati menyebutkan latar belakang pendirian Pondok Baca tersebut karena melihat potensi wilayah yang dikelilingi dengan fasilitas pendidikan mulai dari jenjang PAUD, pondok pesantren terintegrasi hingga universitas, bahkan akan dibangun SMA Negeri 7 sebagai salah satu sekolah internasional di Kota Bau-Bau. Diharapkan warga yang bermukim di sekitarnya dapat memanfaatkan Pondok Baca sebagai literasi dan agar pengajar Pondok Baca memanfaatkan mahasiswa sekitar lingkungan dan seluruh elemen yang memiliki kapasitas
tugas untuk men-sharing ilmu kepada anak-anak. Sementara buku perpustakaan berasal dari perpustakaan kelurahan, sumbangan warga dan beberapa guru serta kepala sekolah. Lurah pun telah mengajukan proposal permintaan buku literasi provinsi dan nasional. Kedepan sejumlah gode-gode yang tersebar di wilayah Kadalokatapi akan disulap menjadi pondok baca setelah RW 008 sebagai pilot project. Target berikutnya di RW 05, khusus di RW 04 akan dibuat literasi digital karena memiliki sarana wifi dan fasilitas rumah semi permanen, sedangkan di RW 06 khusus literasi bagi kaum ibu. Sejauh ini kegiatan pondok baca beroperasi setiap sore hari, namun saat anak-anak kembali aktif bersekolah, jadwalnya dialihkan akhir pekan pada Sabtu dan Minggu. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Penyaluran bantuan sosial 6 kabupaten kota di Kepulauan Buton melalui kantor pos Bau-Bau telah mencapai 95,97%. Heru Mulku melaporkan. Desa Batu Atas yang pulau itu. Nah, itu baru dijalankan kemarin karena itu klaster 3, Pak. Klaster 3 dan terluar lah. Hingga 16 Desember 2022, penyaluran bantuan sosial Bansos di kantor pos cabang Bau-Bau telah mencapai 95,97%. Bansos tersebut meliputi bantuan program sembako, bantuan langsung tunai bahan bakar minyak BLT BBM, dan program Keluarga Harapan PKH. Eksekutif Manajer Kantor Pos Cabang Bau-Bau Safrudin Ali Solihin di Bau-Bau Jumat mengatakan alokasi penerima untuk 6 kabupaten kota wilayah kerjanya mencapai 51.055 keluarga penerima manfaat KPM dengan alokasi anggaran sebesar 67,852 miliar rupiah. Dalam artian kita kalau BLT ini kita tahap 2, PKH ini tahap pertama buat di PT Pos. Tapi kalau saya lihat yang sudah di Himbara sama di PT Pos sudah masuk tahap 4 kalau PKH. Kalau sembako sudah masuk juga tahap 4 sama, jadi tahap 4. Jadi tapi dalam internalnya kita bahasanya Bansos tahap 2 ya. Safrudin menyebutkan penyaluran ketiga Bansos dari pemerintah pusat tersebut sudah berjalan sejak 21 November lalu dan sudah terbagi kepada 48.997 KPM, tersisa 2.058 KPM lagi yang belum tersalurkan. Penyaluran secara door-to-door maupun membuka loket pembayaran di kantor pos Bau-Bau masih terus dilakukan hingga 25 November. Namun jika belum tersalurkan semua, masih bisa berlanjut hingga akhir tahun. Cuma memang terendah ini kita ada di Desa Batu Atas yang pulau itu. Nah, itu baru dijalankan kemarin karena itu klaster 3, Pak. Klaster 3 dan terluar lah ibaratnya. Jadi kita harus ada waktu tersendiri, kita kumpul baru kita jalan ke sana. Jadi karena anggarannya ya. Agar penyaluran bansos ini selesai sesuai target, pihak kantor pos berharap adanya peran aktif dari aparat pemerintah, kecamatan hingga RT RW untuk menyampaikan kepada warga penerima yang belum sempat mengambil bansosnya agar segera berkoordinasi dengan pihak pos. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Polres Bau-Bau bekuk pelaku pencurian handphone di laci motor terparkir. Hasil keterangan polisi, pelaku sudah 3 kali melakukan aksi pencurian. Mengenai hal itu, kembali Wade Nurliani melaporkan. MAN alias AW 24 tahun tak berkutik saat diamankan jajaran Polsek Wolio Polres Bau-Bau setelah teridentifikasi mencuri sebuah handphone milik seorang ibu rumah tangga yang tak sengaja meninggalkan HP-nya di laci motor. Insiden tersebut terjadi pada Kamis 8 Desember sekira pukul 8.30 WITA di Jalan Wortel Mongongsi di Kelurahan Batara Guru Kota Bau-Bau. 5 hari setelah kejadian, polisi berhasil meringkus pelaku setelah berhasil menjual HP curian tersebut kepada saudaranya dengan dalih HP tersebut miliknya. Kasih Humas Polres Bau-Bau Ibtu Rahmat mengungkapkan kejadian bermula saat pelaku yang sedang mengendarai motor hendak pulang ke rumahnya di Kelurahan Batara Guru. Namun saat melirik kanan dan kiri, tiba-tiba pelaku melihat HP di laci motor korban yang dalam keadaan terparkir di tepi jalan. Karena tak ada orang melihat, pelaku dengan mulus melancarkan niatnya dan berhasil membawa kabur HP tersebut hingga ke rumah. Setelah menerima laporan dari korban, kemudian tim Polsek Wolio mengumpulkan informasi dari saksi-saksi sehingga tim memperoleh nama pelaku dan sehingga pada hari Selasa tanggal 13
Desember 2022, tim Resmo Polsek Wolio dan tim Opsional Intelkam Polres Bau langsung mengamankan pelaku yang sedang berada di rumahnya di Jalan Walter Mangunsidi, Kelurahan Batara Guru, Kecamatan Wolio, Kota Bau. Setiba pelaku di rumah, HP kemudian dinonaktifkan dan disimpan dengan rapi agar tak dicurigai anggota keluarga. 4 hari pasca kejadian, kata Rahmat, pelaku membuka kartu dan menghapus data HP korban serta menginstal ulang agar tak mudah teridentifikasi. Sementara itu, Ibtu Masud Gunawan mengatakan HP curian kemudian dijual pelaku kepada adiknya sebesar 1,9 juta rupiah. Akibat ulah pelaku, korban mengalami kerugian sebesar 3 juta rupiah. Pelaku pun teridentifikasi sudah 3 kali melakukan aksi pencurian dengan motif ingin mencari keuntungan. Motif dari apa yang dilakukan ini semata-mata hanya untuk apa yang diperoleh ini untuk mendapatkan keuntungan, ya. Jadi karena kesempatan ada pada saat itu, melihat ada kelengahan dari pemilik, begitu diambil, dalam berapa hari kemudian dijual. Berarti kan tujuannya untuk mencari mendapatkan keuntungan. Akibat kembali melanggar hukum, pelaku AW disanksi pidana pasal 362 KUH Pidana dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pondok Baca Bukit Indah Permai, Bau-Bau, wadah literasi di Kelurahan Kadolo Katapi. Penyaluran bantuan sosial 6 kabupaten kota di Kepulauan Buton melalui kantor pos Bau-Bau telah mencapai 95,97%. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, kami ucapkan selamat pagi.